Selamat pagi, sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution pagi hari ini kita akan membahas tentunya topik yang hangat dan menarik yang bermanfaat bagi kita semua. Tax amnesty batal, sahabat Tribuners. Bagaimana strategi untuk pengelolaan pajak perusahaan Anda? Tentunya bersama ahlinya. Di studio telah bersama kami Pak Dedi Sidarta, beliau adalah CEO of The Consulting ID and Business Hub ID. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Dedi, apa kabarnya? Pak Dedi masih apa ya? Oh, sorry, sorry, sorry. Oke. Selamat pagi Pak Oke. Dedi, apa kabarnya? Pagi, Pak Siandiat. Pagi, Pak. Selamat pagi. Salam sehat, Pak. Salam sehat selalu. Pak Siandiat Ya, juga gimana kabarnya? Semoga baik, sehat-sehat selalu baik, ya. baik dan luar biasa Pak. Ya, semoga Mantap, mantap. semuanya semakin semangat walaupun Siap, situasi siap. sometimes di bisnis dan di corporate itu penuh tantangan, tapi we must ready to apalah ya handle, dan kemudian kita harus ready untuk menghadapi situasi tantangan, dan biasanya setiap tantangan itu ada peluangnya Pak Dedi. Benar, benar, Pak. Benar, benar. Sepakat, Pak. Sepakat. Dan di studio juga bersama kami Pak Juanda Lin, beliau adalah iCommunity. Selamat pagi Pak Juanda, apa kabarnya? Baik Pak Senyet, luar biasa. Luar biasa ya, dan biasa di Iya, luar juga ya Pak. iya Pak, kita orang biasa di luar Pak. Ah, ya, Pak Dedi juga menarik ini. Ini hari ini pagi ini baru aja mendarat di Surabaya kembali ya Pak ya, Pak Dedi ya. Iya, benar, Pak. Benar sekali. Subuh tadi, Pak, saya terbang. Subuh ya, sangat padat sekali. Ya. Pak Dedi, kalau kita cerita tentang tech amnesty, tech amnesty sebenarnya kan dari beberapa kali sudah diadakan oleh apa ya pemerintah, oleh Indonesia, dan banyak juga dimanfaatkan perusahaan maupun pribadi untuk memperbaiki data pajak supaya lebih rapi lagi ke depannya. Nah, Hmm. tidak semua perusahaan atau personal itu melaksanakan atau mengikuti tech amnesty yang sebelumnya. Ya, tech Hmm. amnesty ini harapannya pasti ya Pak Dedi ya, harapannya pasti Hmm. dengan adanya rencana tech amnesty yang direncanakan sebelumnya, yang tentunya dibatalkan lagi oleh Menteri Keuangan. Ini ya termasuk juga ada yang belum sempat mengikuti, pasti pasti ada apa ya, kesempatan itu tiba-tiba hilang. Nah, Hmm. ini loss and benefit, dan kemudian apa sih keunggulan dan kerugiannya tech amnesty ini dibatalkan dari sisi wajib pajak ya Pak Dedi. Mungkin Pak Dedi bisa jelaskan, dan kemudian nanti kita akan diskusi banyak juga bersama Pak Juanda. So kalau jika untuk yang sudah mengikuti, apa yang harus dilakukan? Kalau untuk teman-teman yang belum sempat mengikuti, preparation-nya seperti apa? Silakan Pak Dedi. Oke, siap Pak Sianjat. Saya coba memberikan objektif ya Pak ya, apa opini dari apa yang saya lihat gitu ya. Jadi sebenarnya TA yang atau tax amnesty yang ketiga ini kan sempat disonding oleh Pak Presiden Prabowo ya Pak ya, di mana jujur waktu awal pun saya mendengar beliau mensounding ini, saya cuma menyimpulkan secara opini pribadi ya, bahwa oh kemungkinan karena kondisi ekonomi, karena kondisi dunia maka negara ini kelihatannya lagi membutuhkan pemasukan. Gitu ya. Saya pikir seperti itu ya. Dan memang kalau dilihat dari teks amnesty yang terakhir ya Pak ya, yang di sounding, yang akan disounding ya, yang sorry yang akan dilakukan, gitu ya, yang katanya akan dilakukan, itu sebenarnya menurut saya memang secara pribadi agak sebenarnya diada-adakan, ya. Kenapa seperti itu? Karena di 2016 kita sudah pernah melakukan teks amnesty yang pertama, Pak, dan di 2021 kita melakukan teks amnesty yang kedua, dan kondisi dari 2016 sampai sekarang ini perubahannya selama hampir 10 tahun, Pak. Perpajakan ini sangat luar biasa perbedaannya. Ya, seperti kalau saya boleh katakan seperti langit sama bumi, Pak, gitu ya. Jadi dulu mungkin 16 tidak banyak mereka tahu data, Pak, tapi sekarang ini mereka sudah sangat tahu data. Jadi sebenarnya sudah sangat-sangat kelihatan, ya. Nah, tapi apa boleh kata Pak ketika Menteri Keuangannya berganti gitu ya, ternyata strateginya ganti pula kan gitu ya. Kemarin sempat disonding oleh Pak Purbaya ya, saya juga salut dengan beliau
bahwa tax amnesty yang ketiga ini akan dibatalkan, gitu ya. Menurut statement yang disampaikan beliau ya Pak ya, akan dibatalkan. Dan terbukti sampai bulan Oktober ini yang disounding oleh Pak Prabowo di awal tahun pun belum terrealisasi, gitu ya. Tidak ada desas-desus akan dilakukan tax amnesty lagi di tahun ini, gitu ya. Nah, begitu kita tahu hal seperti ini, Pak, tentunya akan ada yang merasa dirugikan, gitu ya. Dan ada yang merasa mungkin biasa-biasa aja, gitu kan, gitu ya. Jadi kalau diuntungkan mah, ya mungkin saya tidak berani komentar ya Pak ya. Tapi kalau biasa-biasa aja mungkin ya. Nah yang biasa-biasa aja Pak, siapa ya? Kemungkinan kalau teman-teman yang sampai hari ini sudah lapor benar. Jadi 2016, 2020, 21 ya, sudah tax amnesty bagus, sudah insaf ya Pak ya, istilahnya sih sudah insaf lah gitu ya. Sudah lapornya udah nggak lapor yang aneh-aneh lagi kan gitu ya. Ya sudah, tahu tax amnesty-nya nggak jadi ya biasa aja kan gitu. Toh sudah lapor benar. Ya kebetulan saya orangnya salah satu yang itu Pak, saya sudah insaf gitu Pak. Jadi sudah lapor benar. Jadi saya juga tahu tax amnesty batal ya udah, saya sudah lapor benar ya gitu ya, sudah nggak takut gitu ya, nggak terlalu problem lah setelah gitu. Nah, cuma memang Pak, nggak bisa dipungkirin Pak, bahwa masih ada beberapa pihak gitu ya, yang mungkin sampai hari ini masih maju mundur dalam melaporkan perpajakan. Gitu ya. Ada yang mungkin melaporkan, ya benar sudah 90%, mungkin ada yang 80%, ada 70%. Saya yakin dan percaya masih ada Pak teman-teman di luar kita yang seperti itu. Nah, tentunya ketika tahu ada tax amnesty ya Pak ya, pasti mereka juga kepingin toh dilakukan. Ya, tapi begitu nggak terjadi Pak, ya itu Pak. Kalau nggak terjadi ya mungkin sekarang mereka sudah mulai pusing Pak gitu ya, karena hartanya puluhan miliar, ratusan miliar ini masuknya gimana ini Pak ya, bingung juga gitu. Mungkin itu sih Pak kalau dari opini saya ya, gitu. Ya, Pak ya Juanda, kalau ada tambahan? i- Silakan Pak. ya Biar. kalau tadi dengar dari cerita Pak Dedi gitu ya, sebenarnya tax amnesty ini menguntungkan siapa sih gitu ya? Kalau tadi dia bilang kan, oh hartanya puluhan miliar gitu ya, perusahaan-perusahaan besar gitu. Atau apakah ini bisa menguntungkan juga untuk misalnya pelaku UMKM? Kayaknya nggak berpengaruh atau memang hanya dirasakan oleh pemilik dana besar dan perusahaan-perusahaan besar, Pak Dedi. Nah, menarik Pak Juanda pertanyaannya Pak Juanda. Kebetulan Pak saya juga punya ranah YouTube ya Pak ya. Jadi saya sering ngobrol di YouTube. Saya juga sering juga ngobrol di media sosial yang lain gitu ya, di TikTok ataupun di Instagram ya. Kebetulan banyak juga Pak teman-teman itu UMKM ya. Kan generasinya kan naik ya Pak ya. Ibaratnya 2016 yang lalu itu 10 tahun yang lalu. Mungkin ibaratnya pengusaha-pengusaha baru yang sekarang usianya masih 24, 25, dulunya masih usia 10, 15 tahun, Pak. Ya. Nah, sekarang mereka begitu masuk ke usia sekarang, Pak, sudah mulai berusaha gitu ya. Mereka let's say mereka mulai jualan online umur 18, 19, 20. Nah, udah 5 tahun, kadang-kadang Pak ada loh, Pak, teman-teman itu yang luar biasa di usianya yang usia 20, 25 tahun tuh hartanya sudah puluhan miliar, Pak. Ini true story. Hmm. Dan kondisinya mereka memang jujur Pak, mereka juga buta soal pajak gitu. Jadi Hmm. terkait dengan siapa yang diuntungkan sebenarnya ya kita boleh katakan secara general ya Pak ya, bahwa mungkin teman-teman yang sampai hari ini belum melaporkan pajaknya dengan benar, gitu ya, atau Hmm. belum tahu cara melaporkan pajaknya dengan benar. Sehingga akhirnya mereka merasa, wah ini kalau saya lapor langsung puluhan miliar misalnya gitu ya, atau miliaran lah, nggak usah puluhan miliar Pak, miliaran aja atau ratusan juta aja gitu ya. Kan sudah tarifnya kan sudah besar Pak, sudah kena 30% Ya. kan gitu ya. Nah itu mereka, wah ini saya bayar 30%, nah mereka mulai Pak, rela, tidak rela, rela, tidak rela kan gitu ya. Nah sebenarnya ya harusnya tax amnesty ini memang memberikan, ya bahasanya kelonggaran lah Pak, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya, atau mungkin belum lapor benar. Seperti itu mungkin ya Pak Juanda ya. Hmm. Iya, iya. Silakan Eh, pasien. ya, silakan Pak Juanda. Ya, jadi kalau kalau bisa disimpulkan sebenarnya ya, kalau misalnya dia masih kecil usahanya gitu ya, dia mungkin di bagian yang biasa-biasa aja gitu, Pak ya. Atau mungkin Ya, kita bisa simpulkan misalnya juga kalau misalnya dia tadi ya punya bukunya bagus ya, mereka juga harusnya biasa-biasa aja gitu ya. ya. Nah ini kalau saya boleh kritisin ya Pak, siapa tahu teman-teman
DJP juga bisa menonton ya video dari Hmm. Tribun ya. Saya yakin dan percaya siapa tahu ini bisa bermanfaat. Kalau saya boleh kritisin ya Pak ya, mungkin cara perpajakan yang ada di Indonesia itu ada sedikit yang bisa diimprove Pak, supaya teman-teman yang baru memiliki NPWP itu tidak sampai tidak mengerti, gitu ya. Hmm. Nah, gimana caranya Pak? Salah satunya gini, kalau saya belajar dari teman-teman di negara lain, untuk mereka mendapatkan sebuah kartu NPWP Pak, mereka tuh harus benar-benar di training Pak. Hmm. Jadi mereka tidak asal mendapatkan kartu NPWP, terus mereka langsung berusaha itu tidak bisa, gitu ya. Tapi itu negara tertentu ya, bukan semua negara tepatnya. Ada negara tertentu yang melakukan seperti itu. Nah, di Indonesia Pak, kalau kita membuat NPWP kan cukup simpel Pak. Ya, let's say kita punya pribadi, kalau buat NPWP kan tinggal oke, kita ke kantor pajak, kita mbak KTP, kita ngisi data, minta email, kartu NPWP, berapa lama 1 minggu sudah keluar. Kayak gitu ya, nggak sampai 3 hari sudah keluar. Bahkan hari itu pun bisa keluar Pak, kayak gitu. Kita punya badan usaha CV atau PT juga sama, ya. Kita habis ngurusin akte, ya, kita minta surat keterangan domisili, kita ke KPP ngurus NPWP-nya, dapat nggak lama Pak, paling 3 hari kita baru ngurus NIB, ngurus perbankan dan sebagainya. Nah, kalau seandainya Pak, mungkin ya agak diselipin di dalam satu kondisi tertentu, di mana sebelum mereka mendapatkan kartu NPWP Pak, mereka didorong atau mohon maaf sedikit dipaksa untuk mereka belajar soal perpajakan. Jadi mereka tidak buta, Pak. Sebelum mereka mendapatkan kartunya untuk digunakan usaha, mereka sudah tahu, oke, kewajibanmu ini, yang harus kamu lakukan ini. Ya, dengan kondisi yang simpel ya. Jadi jangan, peraturan kan banyak ya, Pak ya. Peraturan pajak kan banyak nih, dia membuat orang pusing gitu ya. Dibuat dipersimpel, Pak. Dipersimpel, sehingga akhirnya apa? Orang mau dapat kartu NPWP, begitu dia pegang kartunya, Pak. Dia sudah tahu, oh aku kewajibannya apa yang dilakukan, gitu ya. Mereka dikasihin edukasi Pak, didorong gitu ya bahwa bayar pajak itu adalah suatu kebanggaan gitu ya, bukan bukan pungutan tapi ini adalah kebanggaan. Nah, misalnya seperti itu Pak ya, dikasih value seperti itu. Nah, akhirnya begitu mereka berusaha, mereka sudah siap Pak untuk melaporkan apa yang harus dilaporkan. Itu menurut opini saya ya, Ya, gitu. mungkin saya sedikit curhat juga nih, Pak, Boleh sesuai Pak, ayo dengan Pak, yang tadi silakan. Pak Dedi sampaikan. Saya juga baru dikirimin surat tuh dari kantor pajak gitu ya. Ya, Katanya ya, karena saya seorang pribadi kan menggunakan norma ya, kita mungkin lari sedikit dari tax amnesty yes, gitu ya. Jadi siap, tentang siap. edukasi itu memang saya rasakan banget, Pak. Artinya saya baru bulan Oktober ini dikirimin surat bahwa Anda belum menyampaikan NPPM ya untuk Yes, penggunaan norma gitu ya. yes. Padahal katanya harusnya 31 Maret terakhir Maret, benar, pengajuan gitu ya. Nah, benar. itu juga saya bingung cari-carinya gimana. Akhirnya belajarnya dari cari-cari di YouTube dan segala macam gitu. Mm-mm. Walaupun di situ disampaikan bahwa silakan menghubungi AR-nya dan segala macam gitu ya. Jadi memang Mm-mm. edukasi ini sangat penting sekali sih Pak kalau menurut saya Pak. Apalagi Mm-mm. tadi kalau bisa dilihat di sistem dari 31 Maret, Oktober baru dikasih notis bahwa Yes, saya kurang dokumen gitu ya. Nah, jadi itu penting sekali Pak kalau menurut saya Pak. yes. Baik. Agree, Pak. Ah, Itu hanya satu, Pak. Masih NPPN, Pak. Belum lagi nanti laporan realisasi investasi. Apakah Belum Nah, lagi laporan dividen dan sebagainya. Itu banyak, Pak, yang harus dilakukan. apakah ini Pak Dedi? Kalau ini di satu sisi adalah harapan kita supaya ada sosialisasi. Di sisi Ya. lain itu menguntungkan para konsultan pajak, Pak, sehingga semakin dibutuhkan seperti Pak Dedi. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Bisa Tapi jadi ya, jujur Pak ya, ya. Pak, ya. Ya. Kalau kita ngomong seperti itu kan, itu ibaratnya ya memang kita income dari sana, gitu ya. Ya. Cuma jujur boleh dikata, Pak. Jumlah wajib pajak, Pak. Jumlah NPWP ya, kita ngomong jumlah NPWP ya. Kalau saya belum tahu, yang hari ini saya belum pernah search ya, Pak. Tapi let's say kita ngomong, Pak, yang pernah saya search itu jumlah NPWP yang terdaftar, Pak. Kalau tidak salah, Pak ya. Itu sekitar angka 30 sampai 40 juta orang yang terdaftar. Sekarang kita coba cari, Pak, jumlah konsultan pajak berapa ribu kan gitu. Ya, Berarti let's say terlalu jauh, Pak, gitu ya. artinya Terlalu apa, jauh Pak? gapnya. Artinya apa, art- Pak? Ini artinya artinya kita bisa konsultan pajak akan tumbuh terus, Pak. kita Nah, bisa ikut iya. masuk Pak.
Gitu ya. Oke lah. Semoga juga di sisi lain juga ada Siap, siap. profesi yang apa ya semakin dibutuhkan. Tapi Benar, ada benar. harapan juga bagi kita bersama. Siap, Idealnya dari Direktorat Jenderal Pajak juga rutin ya memberikan sosialisasi benar. baik itu melalui channel dari audiovisual maupun secara langsung sosialisasi kepada wajib pajak atau calon wajib pajak sehingga mereka lebih aware ya. Nah ini Benar, benar. menarik Pak Dedi, kalau kita cerita, ini saya lanjut lagi ke uang kan. Uang Siap. katakanlah ada 10M, 50M atau 100M Ya, ya dari ya, bisnis sebelumnya yang dikatakan tidak rapi Pak. ya. Itu bagaimana konsekuensinya apabila tanpa teks amnesti ini harus dikelirkan dan kemudian eh, menjadi aset atau katakanlah menjadi resmi Pak terdaftar di akun wajib pajak atau di laporan pajak wajib pajak tersebut Pak. Bagaimana caranya supaya strategi yang paling efisien, efektif sehingga uang itu benar-benar menjadi milik WP dan secara resmi juga dilaporkan. Konsekuensinya seperti apa? Oke, kalau secara simpel ya Pak, secara general ya, tentunya kalau seandainya misal sampai hari ini teman-teman masih punya harta yang banyak, gitu ya. Pilihannya kan tinggal apakah mau dilaporkan ataukah tidak mau dilaporkan. Kan seperti itu. Nah, kalau dilaporkan Pak, ya tentunya otomatis ya harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Misal dia punya sekian puluh miliar, dia punya sekian miliar gitu ya. Ya udah Pak, ya diikutin aturan yang berlaku. Ya dia harus melaporkan apa adanya gitu ya. Kalau kepingin legal ya tidak ada pilihan lain selain melaporkan apa adanya dan membayar apa adanya. Gitu ya. Tapi pilihan yang kedua misalnya ternyata dia tidak mau dilaporkan. Nah ini kan kembali ke pilihan ya Pak ya. Ternyata oke, dia nggak mau dilaporkan. Maka apa yang terjadi? Ya tentunya dia nggak bisa membeli apa-apa Pak di Indonesia gitu ya. Let's say dia mau beli rumah juga nggak bisa gitu ya, karena rumah selalu ada NPWP ya. Dia mau beli mobil juga nggak bisa, membeli investasi yang berbentuk digital juga nggak bisa. Ya bisanya cuma ditaruh di rumah Pak uangnya, kan gitu. Jadi kembali kepada pilihan masing-masing tentunya, gitu. Iya, apalagi dengan adanya Cortex ya, Pak Dedi ya. Yes, yes. Cortex dia Itu bisa melihat sampai ke rekening bank ya kalau nggak salah ya. yes Pak, yes. Kalau saya ngomong sama klien-klien ya Pak ya, sama teman-teman ya sudah ngomong gini. Kalau mau lapor sekarang ya harus bersih. Kalau nggak mau bersih ya kita kembali ke zaman bahula aja kan gitu ya. Silakan Anda Hmm. pakai semuanya tunai kan gitu. Tapi seberapa banyak orang yang kuat Pak untuk semua pembelian, penjualan semuanya pakai cash sangat-sangat make sense untuk saat ini ya. Nonsense ya. Apa sangat-sangat nggak make sense untuk saat ini. Kalau Hmm. dulu mungkin ya oke lah kita masih belum ada perbankan ya semua pakai cash gitu ya. Tapi kalau sekarang apalagi Cortex ya Pak ya, mereka mau pakai bank gitu ya, ya harus lapor bersih. Gitu udah ketahuan, mutasinya ketahuan gitu ya. Kita punya rekening kartu kredit ketahuan, kita punya investasi Pak ya, investasi apapun itu sekelas, mohon maaf ya Pak, sekelas AR aja bisa tahu Pak harta kita berapa Pak. Gitu ya, rekening banknya sampai puluhan juta, jutaan itu kelihatan Pak di rekening. Gitu. Jadi ya mau nggak mau sekarang kalau memang teman-teman masih mau menggunakan bank gitu ya, ya mau nggak mau mesti lapor ya Pak Juanda ya. Iya udah nggak bisa lari Pak katanya Pak. Iya, iya, Pak, iya. Pak Dedi, pajaknya berapa persen untuk nilai 10M, Pak? 10M Katakanlah ada yang minimal, bertanya. oke, itu kena kalau 10M sudah kena 35% Pak pajaknya. Berarti wajib Gitu. bayar 3,5 M ya, Pak? Ya? Tiga Tiga setengah, ratus ya puluh juta. plus minus Pak, plus minus tiga setengah M, plus minus 3,5 M. Hmm. Gitu. Iya, iya. Nah, Ya terus lumayan lah Pak. ya, jadi kalau kita lihat sekarang strateginya gimana nih, Pak? Apakah memang kan kalau ini mungkin pengusaha-pengusaha zaman bahla tadi gitu ya. Kan Ya, dulu katanya kalau buat menghindari pajak, katanya ada yang bisa punya buku tuh sampai 5 gitu, Pak ya. Satu buku buat dia, ya, satu buku buat istrinya, perusahaannya, dan lain-lain gitu ya. Nah, ya, apakah ya. dengan adanya pengawasan yang semakin ketat ini ataupun dengan adanya Cortex ini, strateginya gimana, Pak? Apakah ya udahlah satu buku aja Hmm. semua atau seperti apa? Oke, good Pak. Jadi gini Pak, jujur kalau secara pembukuan ya Pak ya, pembukuan kalau boleh saya sarankan Pak ya sebaiknya satu buku, gitu ya.
sebaiknya satu buku ke depan. Ya, kenapa? Karena kondisinya ya kalau memang mau besar di Indonesia ya mau nggak mau satu buku. Nah, cuma tetap Pak, di perpajakan ini tetap masih bisa melakukan perencanaan pajak yang legal. Ya, jadi masih bisa kita melakukan perencanaan pajak yang sebenarnya itu lebih murah membayar pajaknya dan itu legal. Ya, dengan cara misalnya Pak, saya kasih contoh buat teman-teman misalnya tahu supaya tahu ya Pak ya. Misal Pak gini, ada sebuah perusahaan ya di mana perusahaan ini Pak dia itu menyewa atau menggunakan tempat daripada direksinya. Yang gitu ya. Jadi dia let's say direksi punya kantor di mana di daerah A gitu ya. Dan PT-nya dia menggunakan hal tersebut. Nah, beberapa orang Pak tidak menganggap bahwa itu penting untuk di tax plan. Jadi ya udah sewakan aja kasihkan ke PT-nya, tapi kadang Pak tidak diminta biaya sewa. Ya kan? Hmm. Karena dipikir, "Lah, ngapain dibuat biaya sewa? Toh itu kan juga punya saya sendiri kan gitu ya Pak ya." Nggak salah benernya. Memangnya kan dia nggak meminta biaya sewa karena punya dia sendiri. PT-nya juga PT dia sendiri. Nah, terus Pak, kalau seandainya nggak diminta biaya sewa kan, ya sebenarnya boleh. Nah, gimana caranya supaya kita bisa melakukan perencanaan pajak yang baik, Pak? Nah, caranya Pak, si direksi bisa minta biaya sewa ke PT-nya. Nah, di mana ketika direksi meminta biaya sewa ke PT-nya, let's say, ya di pinggir jalan, ya, harga sewanya setahun 250 juta, Pak, misalnya. Ya sudah, si direksi minta, oke, aku minta harga pasar nih sewanya 250 juta. Maka si PT-nya, Pak, dia akan bayar sewa ke direksi. Dan ketika dia bayar sewa ke direksi, dia akan menjadi biaya, Pak, di PT-nya. Mengurangi biaya di PT-nya. Kan gitu. Otomatis ketika ada biaya, pajaknya akan lebih murah. Kan gitu. Pajaknya akan lebih kecil. Ya kan, ada biaya soalnya. Nah, sedangkan di direksi, Pak, yang mungkin dulunya direksi ngambil gaji. Ya, let's say gajinya dia ngambil 30 juta. Ya, begitu ada sewa 250 Pak, ya enggak perlu ngambil 30 juta setiap bulan, Pak. Nah, 250-nya dia ambil biaya sewa aja, dengan PPh sewa kan murah ya, Pak, ya, cuma 10%, gitu ya. Nah, sisanya, Pak, baru dia ngambil gaji. Jadi akhirnya rate-nya persentase biaya gaji, persentase pajaknya biaya gaji bisa lebih kecil. Nah, itu akhirnya juga bisa win-win, Pak. Salah satu caranya seperti itu. Itu itu baru satu jurus kungfu ya, Pak ya. Bah, itu satu jurus kungfu, Pak. Gitu. Mesti dilihat, Pak. Jurusnya masih banyak kok, Pak. Cuma tinggal lihat kondisinya perusahaannya masing-masing berbeda. Siap, Gitu. siap. Thank you, Pak Dedi. Pak Silakan Surya Pak Sehat. suaranya kemute, Pak. Kemute Ya, suaranya. Ya, Pak Dedi, bagaimana dengan pribadi atau corporate ya, yang Ya, mereka pendapatan katakanlah bisa berkali-kali dari investasi cryptocurrency atau dari saham, ya. itu bagaimana? Apakah final dan memang tidak ada pengaruhnya, tiba-tiba meningkat tajam dan Oke. tahun berikutnya penurunan tajam? Pasti ini akan menjadi pertanyaan, kok ini tiba-tiba orang banyak dan kemudian terjadi tidak ada pembayaran pajak yang sedikit. Ya, ya. Siap, siap. Oke. Jadi kalau untuk investasi saham dan kripto ya, Pak, ya. Jujur saya keduanya juga ikutan, Pak. Gitu ya. Saya juga ikutan invest di sana dan saya juga mendapatkan banyak return dari saham ataupun dari kripto. Nah, kalau boleh dikata Pak, yang pasti teman-teman kalau invest di kripto atau di saham, pasti harus tahu fundamentalnya dulu dan harus tahu caranya untuk bisa invest yang baik, gitu ya. Karena di saham itu kan high risk high return ya Pak ya. Di kripto pun apa juga termasuk high risk dan high return. Nah, so kalau seandainya sampai ternyata Pak, misalnya lagi untung sudah tahu caranya gitu ya dan pas lagi hoki gitu ya Pak ya, lagi hoki, lagi naik dijual, pas dapat angkanya bagus. Nah, maka Pak secara pasti kalau di kripto ataupun di saham, selama mereka atau PT tersebut menggunakan ini Pak ya, sekuritas lokal gitu ya atau apa trader exchange. lokal ya, exchange lokal gitu ya. Nah, itu maka akan secara otomatis Pak dilaporkan PPh-nya final. Gitu. Jadi kalau misalnya bertransaksi di lokal, sahamnya juga saham lokal, maka dianggap sebagai pajak final. Nah, tapi Pak, kalau seandainya tradingnya menggunakan saham luar negeri, Pak, gitu ya.
tradingnya menggunakan saham luar negeri, atau misalnya exchange-nya menggunakan juga exchange-nya luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia, maka segala keuntungannya Pak itu belum final, gitu. Jadi ketika dibawa masuk Pak uangnya kembali ke Indonesia, dianggap penghasilan lain-lain Pak, Dan gitu. itu sesuai dengan pajak pendapatan umumnya ya, belum final ya. Benar, benar. Saran 5% Pak sampai tiga itu puluh lima adalah persen. investasi di perusahaan-perusahaan di exchange yang sudah terdaftar resmi di Indonesia. Benar Pak, Amannya di sana. benar, Amannya di sana. benar. Amannya di sana Pak, supaya bayar pajaknya nggak besar Pak. Ini misalnya kalau di kripto kan ada, kalau di Indonesia kan banyak ya beberapa yang resmi ya. Kalau di luar Ya, itu maybe ada Binance dan itu belum final ya, Pak ya. Itu belum belum Pak, final ya. belum, Belum. belum, Itu belum. dianggap sebagai penghasilan lain-lain dan akan kena progresifnya juga ya Pak ya. Yes, benar Pak, benar, Kalau benar. investasi kripto dan saham di perusahaan exchange yang sudah resmi dan diakui oleh otoritas resmi di Indonesia, maka pajaknya Hmm, bersifat final ya. Saran Bapak, benar Pak. investasilah di yang resmi di Indonesia ya Pak ya, supaya nanti pajaknya semua dapat lebih efisien ya. Ya, kalau saya secara pribadi ya Pak ya, saya lebih senang kalau di Indonesia Pak, karena pajaknya sudah final, gitu. Menarik, menarik. Ada tambahan lagi untuk mengenai kan sekarang ini kan banyak sekali kan investasi di apa ya di saham dan cryptocurrency yang begitu masif sehingga ini juga menjadi sebuah diskusi yang panjang lebar mengenai pajak di Indonesia. Iya, benar. Betul. Mungkin Ya, saya kalau boleh tambahkan sedikit Pak ya buat teman-teman gitu ya. Jujur kan saya juga sering ini Pak ya mendapatkan teman-teman yang pengen ngobrol langsung ya, konsul langsung dengan saya gitu ya. Saya coba merangkum beberapa permasalahan yang sering terjadi Pak. Jadi kalau saya boleh katakan terkait dengan sekarang ini lagi marak Pak terkait dengan pemeriksaan gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang dikirimin SP2TK gitu ya, dikirimin surat cinta gitu ya. Dan semoga nanti Pak Purbaya ini bisa ini ya menjadi salah satu apa penyeimbang gitu ya. Karena kan target yang diberikan ke apa DJP gitu ya, itu kan cukup besar Pak. Dari DJP mereka bagi ke siap-siap daerah, setiap apa namanya, setiap KPP, dan akhirnya membuat kadang-kadang beberapa oknum tertentu yang di sana menjalankan tugas dan fungsinya seakan seperti dipaksa, seperti memaksa gitu ya. Dan jujur Pak, banyak teman-teman itu yang kena problem di bawah gitu ya, yang di lapangan, di mana mereka sudah melaporkan bersih Pak, tapi seakan-akan masih dicari-cari. Nah, ini saya nggak tahu teman-teman yang nonton hari ini juga mengalami atau enggak, gitu ya. Nah, ini juga akan saya sambungkan dengan topik teks amnesty yang hari ini kita akan bahas, gitu ya. Yang sehari ini kita lagi bahas. Nah, sebenarnya gini teman-teman, nanti ke depan, kalau memang sudah teman-teman memutuskan akan melaporkan pajaknya resmi, dan itu memang saya rasa tidak ada pilihan, mau nggak mau harus ke sana, gitu ya. Apalagi dengan adanya Cortex. Nah, salah satu hal yang paling menguatkan kita, salah satu hal yang bisa menguatkan kita, itu adalah terkait dengan pendataan, Pak. Itu yang paling penting. Jadi pendataan apa? Kita mulai pembuatan laporan keuangan, gitu ya. Bukti-buktinya, program keuangannya itu harus kuat, gitu ya. Kalau dulu teman-teman masih banyak yang menggunakan program Excel, Pak. Ya, kalau saya boleh katakan sekarang, Pak, harus mulai berganti, ya. Jadi harus mulai berpikir untuk berganti ke program accounting yang sifatnya lebih gampang untuk tracking Pak beberapa tahun ke belakang. Ya, kenapa kok gitu? Karena kondisinya Pak, pemeriksaan seringkali tidak mungkin Pak tahun depan. Ya, bisa jadi 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Yang notabene kita lupa Pak, transaksinya apa? Ya kan 3 tahun lagi kan sudah lupa Pak, kemarin minggu lalu makan apa aja lupa gitu ya, apalagi 3 tahun lagi kan gitu ya, tambah lupa kan gitu ya. Nah, akhirnya harus pakai program keuangan, Pak. Dan ketika menggunakan program keuangan, datanya harus kuat. Jangan sampai tidak kuat. Nah, kenapa kok harus kuat, Pak? Karena pengalaman klien-klien kami ya, DJP, karena bukan saya ngomong DJP lah, oknum tertentu ya, saya mohon maaf, saya rawat ya, oknum tertentu ya, kadang-kadang
mencari kesalahan. Dari A nggak ketemu ke B. Dari B nggak ketemu ke C. Dari C nggak ketemu ke D. Padahal perusahaan ini Pak sudah lapor benar. Ya. Tapi karena waktu dia track back datanya dia nyarinya kesulitan, akhirnya ngalah Pak. Ya, kemarin saya baru nanganin Pak, satu perusahaan Pak harus ngerelakan 1,2 miliar Pak. Ya, yang sebenarnya dia nggak salah. Waktu saya cek, dia sudah terlanjur bayar ya. Sudah terlanjur bayar, saya cek, loh, kok kamu bayar gini? Iya, katanya salah gini loh. Kita kita cek Pak, ternyata harusnya nggak salah. Cuma kebetulan beliaunya, pimpinannya, dan tim, mohon maaf ya, finance accounting-nya, kurang pintar atau kurang pandai menjelaskan. Datanya kurang komplit. Akhirnya terpaksa Pak ngalah Pak, 1,2 miliar. Gitu ya. Saya ngomong, wah, ini kamu bisa beli Alphard 1 ini 1,2 miliar gitu ya. Kamu relakan luar biasa. Ya udah terlanjur ya, tapi sekarang diperbaikin. Nah, itu yang mungkin teman-teman perlu siapkan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ke depan sudah lapor benar gitu ya, ternyata mohon maaf dapat oknum yang mungkin sedang cari-cari ya. Kita mungkin harus sudah siap juga data yang kuat supaya jangan sampai sudah lapor benar tapi masih aja bayarnya tambah. Terus seperti itu. Termasuk bukti-bukti pemberian penerimaan dan pengeluaran itu harus Yes, lampirannya ya, apakah itu benar, investasi mesin dan sebagainya. Jadi semua harus benar. diikut dengan rapi. Kalau tidak ada pendukungnya, bisa dikatakan itu tidak ada lengkap dan wajib bayar kembali. Yes, yes, yes. Dan ini Satu untuk lagi Pak, membangun, ya, kalau perlu Pak, buktinya juga bisa di-scan Pak. uh, Di-scan, jadi dalam bentuk digital. Ya, beberapa itu ada teman Pak yang mohon maaf kan kadang-kadang kalau kapan hari Jakarta banjir gitu ya Pak ya. Pas dia hilang. punya gudangnya kena kebanjiran itu Ya. kasihan Pak. Pernah ada yang kayak gitu Pak. Kena datanya kebanjiran diperiksa sudah nggak bisa apa-apa. Akhirnya Pak sudah dia Pak ya udah pasrah gitu ya. Tidak bisa kita katakan kepada apa ya, petugas pemeriksa bahwa ini terjadi force major yang kita tidak bisa hindari dan ini sudah terjadi, dan kalau tidak percaya mesinnya masih ada. Itu secara konsep bisa secara teoritikal bisa dijelaskan, tapi secara bukti tidak ada. Itu menjadi sesuatu yang tidak bisa mendukung arah pemeriksaan pajak yang bisa membantu perusahaan untuk melaporkan yang benar ya. Akan dianggap ini sesuatu yang bermasalah juga. Begitu Pak Dedi? Yes, yes Pak, yes. Jadi kalau pemeriksa dia nggak mau, setahu saya Pak ya, selama ini kalau memang buktinya nggak jelas, nggak ada ya, itu malah sudah nggak bisa diapa-apakan. Mau ngomong banjir atau apa ya tetap akan diperiksa Pak. Gitu. Yang dilihat adalah bukti, Bukti, benar. persyaratan, Mm-mm. transaksi yang bisa mendukung, dan inilah yang harus disimpan dengan baik. Ini saran Benar. perusahaan, kedepannya harus rapi, dan jika perlu di-scan dalam bentuk file digital ya, supaya Yes, yes. itu Benar Pak, tidak benar. akan terpengaruh untuk cuaca dan sebagainya, itu jangka waktu yang akan lama. Ini Yes. gini Pak Juanda ini ya, Ya, sebagai konsultan di digitalization nanti akan sangat dibutuhkan untuk kemudian hari, bukan hanya branding ya, Yes. tapi bagaimana untuk mengasih data dan membuat perusahaan itu menjadi rapi, apalagi perusahaan itu untuk ingin maju ke depannya ya, semua supaya tidak ada tantangan dan celah yang bisa membuat perusahaan nanti menjadi masalah baru lagi ya, yang ingin Benar. tapi ada tarik ke belakang yang harus diselesaikan. Benar Tamat Pak. dari Pak Juanda? ya, memang penggunaan teknologi sangat penting ya. Tapi kalau kita berbicara di personal, tadi kan kalau kita berbicara di perusahaan gitu ya. Kalau Ya. di personal itu, kalau nggak salah sekarang banyak sekali bank-bank digital yang memiliki fitur untuk pengaturan keuangan ya, Pak Dedi ya. Ya. Sudah mulai Sudah, banyak Pak. sudah mulai banyak ya kan. Sudah mulai Kayak banyak. misalnya ada eh, aplikasi aplikasi fintech atau bank digital gitu ya. Jadi ya Ya. memang waktu itu saya juga disarankan bahwa ya udah untuk pengeluaran-pengeluaran tertentu taruh aja di situ, nanti bayarnya pakai di situ terus gitu ya supaya dapat bukti historis transaksinya lah ya seperti itu gitu ya Pak Ya, Dedi ya. benar. Benar Pak, benar, benar. Oke, berarti harus bikin satu bank digital nih khusus untuk transaksi ya. Kalau personal, ya boleh lah Pak. Kalau personal ya. Eh, Hmm. kalau memang selama di personalnya memang banyak transaksi yang keluar masuk, gitu ya. Memang saya kalau di personal yang dalam jumlah tertentu itu saya memang menyarankan dia pun membuat pembukuan Pak.
Hmm. gitu. Karena jujur nanti ke depan ini juga targetnya pemeriksaan Pak itu bukan hanya ke perusahaan, Hmm. tapi mereka akan menyasar ke perorangan. Nah, kenapa kok menyasar ke perorangan? Karena kondisinya Pak, eh, dari Dirjen Pajak juga mengetahui, gitu ya. Kalau misalnya PT-PT itu tidak melaporkan real, ya, biasanya akan lari kemana? Akan lari ke perorangannya, dia. Makanya 1 atau 2 tahun terakhir Pak, itu perorangan sudah banyak yang diperiksa. Nah, maka dari itu saya ngomong sama teman-teman perorangan yang sudah punya transaksi dengan jumlah tertentu, ada baiknya pembukuan di perorangannya pun diperkuat, gitu. Pak, Hmm. kalau ini kan masalah cerita karakter ya daripada Ya, pebisnis ya Pak ya. ya. Kalaupun kita cerita yang beliau ini merasa itu tidak penting dan tidak tidak mau mengikuti juga Hmm. juga tidak ada gunanya ya Pak kita cerita turbannya. Mm-mm. Berapa persen yang ingin berubah dan kalau sudah kena masalahnya sudah habis banyak uang baru berubah biasanya banyak teman-teman seperti itu. Tapi bagaimana Ya. preventifnya ya Pak ya supaya bisa doing business dari awal sudah harus rapi. Idealnya seperti itu untuk bangun bisnis ya. Jangan tunggu besar baru rapi. Di awal sudah rapi sehingga next menjadi kebiasaan menjadi ada alat pendukung untuk perkembangan bisnis ke depannya. Tapi para pebisnis biasanya mereka ya kita lihat aja kan belum tentu bisa berhasil. Ini bagaimana Pak Deddy? Nah, ini memang kembali kepada generasi ya Pak ya. Kalau generasi yang mungkin yang generasi sekarang yang baby boomers gitu ya, atau mungkin sebagian dari generasi X gitu ya Pak ya. Kalau saya lihat memang mereka mulai pelan-pelan bergeser ke uh, normal atau legal gitu ya. Meskipun karena mungkin uangnya sudah terlalu banyak ya Pak. Jadi kalau mau ke legal beneran gitu mungkin agak berat ya. Jadi kan lebih kerasa ya. Tapi sudah mulai banyak Pak yang bergeser pelan-pelan. Mereka udah aku nggak mau pusing, aku mau pensiun, aku mau apa, udah mau kasih hibah ke anak biar legal ya. Nah, itu mulai bergeser. Nah, tapi kalau yang sudah masuk generasi X, Pak, yang lebih awal, generasi Y, bahkan sekarang masuk ke didominasi generasi Z ya, Pak, ya, yang pengusaha-pengusaha muda. Sebagian besar yang saya tahu ya, Pak, ya, tapi mohon maaf saya nggak pakai survei, yang saya tahu karena kan mereka datang ke tempat kami, mereka ngobrol gitu ya. Sebagian mereka sudah mulai pengen aman, Pak. Gitu ya. Sebagian besar mereka sudah pengen aman. Mereka kalau tanyain mau gimana, aku mau pokoknya anulah lapor yang bersih aja, saya sudah nggak mau pusing ya. Sering-seringnya gitu Pak sekarang Pak. Nah meskipun memang kadang ya ini kan kembali ke pemerintah ya, bahwa kadang-kadang masih ada mohon maaf ya kayak kasus kemarin ya Pak Purbaya nangkap korupsi 13,5 triliun kan gitu. Itu kan yang akhirnya mereka agak malas gitu ya untuk membayar gara-gara seperti itu. Tapi yang akhir-akhir ini Pak generasi Y, generasi X yang agak lebih muda gitu ya, generasi Z udah lebih kepada udah aku lapor benar. Dan itu mostly sekarang banyak yang ke arah sana sih menurut saya. Gitu. Karena keterbukaan informasi dan kesadaran terhadap pelaporan dan begitu Yes, lihat begitu banyaknya permasalahan yang tidak rapi, akhirnya ini menjadi sebuah yes, kesimpulan bahwa by the end of the day, you want a, a good and right business ya, pembukuannya semua harus dilaporkan secara rapi ke depannya. Dan yes, ini juga sangat benar. membantu perusahaan-perusahaan yang ingin go to the next level ya, seperti yang Pak Juanda sering Mm-mm. sampaikan ya Pak Juanda. Berarti ke depannya Pak Juanda akan lebih ringan dong. Ya, pasti dengan adanya konsultan-konsultan pajak seperti Pak Dedi itu akan sangat membantu, Pak. Siap, siap, siap. Jadi ini adalah the good apa ya tim dan sinergi yang akan merubah cara berpikir dan cara berbisnis yang lebih rapi ke depannya. Betul. Siap. Sepertinya akan menuju ke sana ya kita kita melihat tren belakangan ini. Ya, Hmm, betul. Oh, mungkin ini ada satu, Pak. Ini mengganjal pikiran saya dari kemarin sebelum ketemu sama silakan. Pak Dedi gitu ya. Silakan Kan Pak kalau Juanda. kita lihat sekarang ini banyak sekali ya, khususnya UMKM-UMKM yang memang mungkin dia pada dasarnya belum ngerti pajak dan lain-lain. Dan ternyata langsung kayak, bukan sebenarnya nggak langsung sih, pasti sudah ada prosesnya. Dan tempat usaha dia di stikerin yang warna merah itu kan, belum membayar pajak Hmm, daerah atau apa gitu ya. ya, ya, Nah, ya. itu
Bagaimana dan apa yang harus dia lakukan, Pak, untuk para UMKM ini? Karena saya melihat ini banyak sekali gitu ya tempat-tempat sekarang yang ditempelin stiker merah gitu. Oke, em, kalau yang tadi kan terkait dengan anu ya Pak, apa Pemda ya Pak ya, stiker itu ya, terkait Mungkin dengan ya, Pemda karena kan mungkin belum ya. membayar pajak daerah dan segala Ya, macam. ya, kalau dia terkait dengan Pemda itu memang dia mungkin nggak bayar PP1 dan dia nggak mau bayar PP1 ya. Nah, Solusinya sih harusnya simpel Pak. Ya dia maulah bayar PP1 ke Pemda kan gitu. Nah, hmm, tapi terkait dengan pajak yang pusat, ya saya saran ya mereka harus belajar ya. Mereka bisa belajar dari manapun Pak gitu ya untuk perpajakan dari YouTube saya pun bisa, dari DJP juga bisa gitu ya. Ataupun kalau mau singkat Pak gitu ya, kalau saya diizinkan share sedikit, kami juga sudah nyiapkan Pak. Jadi kami tidak consulting, kami sudah juga masuk ke segmennya UMKM Pak gitu ya. Karena saya tergerak Pak, saya banyak bantu UMKM itu yang jujur mereka itu kasihan Pak. Ya, pernah saya bantu satu UMKM Pak, itu dia karena nggak tahu Pak soal pajak ya, hanya nggak tahu soal pajak waktu itu zamannya tax MSI yang kedua kemarin, dia itu salah Pak, lapor SPT-nya. Jadi hartanya masih ada tapi nggak dilaporkan lagi di SPT berikutnya. Jadi misalnya dia punya rumah nih ya, punya rumah 2016 ada, 17 ada, terus habis itu dihilangin. 18, 19, 20 nggak lapor ya. Nah 2021 Pak, 2021 ya 2021 kan, waktu itu kita tes emisi yang kedua ya. Itu kan nggak boleh pembetulan Pak. Ya. Jadi akhirnya dia yang sudah harusnya dilaporkan, ya sudah baik, sudah ada, tapi tiba-tiba dihilangkan dari SPT. Akhirnya Pak, dia harus bayar lagi Pak pajaknya Pak. Itu sampai nangis hmm. Pak orangnya Pak. Dia harus mengorbankan uang pensiunnya, Pak, yang dia siapkan untuk anaknya sekolah, itu dikorbankan untuk bayar pajak. Tapi Dan secara gara-gara itu, Pak, teknikal, mohon maaf hmm, ya nih Pak Dedi, kan secara ya, teknik, secara laporan keuangan, skip 2 tahun karena ditarik keluar aset tersebut. Tapi ya, kalau kita track beberapa tahun sebelumnya lagi, bukti pembayaran dan sudah pernah dibayarkan, itu kan bisa menjadi bukti yang valid, Pak Dedi. nah itu Pak problemnya, Pak. Karena dia ada yang sudah dilaporkan hilang, dan ada yang benar-benar belum dilaporkan. Jadi kan dia milih akhirnya kan. Waktu tax amnesty kan harus milih kan dia. Kalau dia mau tax amnesty yang sini, yang belum pernah dilaporkan, berarti kan dia harus merelakan yang ini ya ikut dilaporkan juga. Hmm. Karena kan nggak boleh pembetulan waktu itu Pak. Nggak boleh pembetulan SPT kan. Jadi ya dia akhirnya lapor dua ini. Itu Oh, padahal kalau seandainya lapor cuma satu, ya bayarnya lebih murah. iya. Ya ini Ya, balik, Tapi ya inilah apa butuh, boleh buat. butuh konsultasi ke ahli-ahli yang lebih balik lagi. Yes, memahami Kung- apa ya. Kungfunya banyak, yes, Pak. yes, Ya, ini harus yes, dikonsultasi ke yes. ahli-ahlinya karena ini kita melihat bahwa dinamika di dalam peraturan-peraturan pajak ini kan berkembang secara terus-menerus ya. Sometimes Yes, itu yes. peraturan PMK juga banyak banyak untuk mengatur hal-hal yang lebih terperinci lagi sehingga ini menjadi Mm-mm, mm-mm. sebuah apa ya, sebuah proses yang wajib diketahui dan dari segi kecepatan dan waktu dan volume juga sangat banyak. Oleh karena itu ya Benar. ahli-ahlinya juga sangat dibutuhkan pada saat ini. Pak Dedi, Hmm, sebagai penutup, itu siap. apakah ada program-program untuk foundation edukasi untuk para UMKM yang ingin mengetahui proses belajar dan kemudian melaporkan pajak dengan mandiri, Pak? Karena ya Siap. jujur ya Pak ya, biasanya untuk apa dilaporkan membantu para apa UMKM atau WP lapor mandiri kalau konsultan pajak masih ada. Dan ini kan sebuah cara berpikir Hmm, juga Pak. Bagaimana di antara di ya, ya. sometimes kita dituntut profesional dan di sisi lain juga ada CSR, ada awareness kita untuk membantu masyarakat yang ingin tumbuh berkembang, apalagi mereka masih UMKM, Pak. Silakan, Pak. Siap, siap. Kalau saya Pak di tempat kami di The Consulting Pak, kami sudah menyiapkan pelatihan soal pajak Pak, sangat banyak ya. Dan kami buat pelatihan pajaknya very easy to learn Pak. Jadi kita buatnya nggak teoritis tapi ke praktek ya. Kita punya materi namanya Mahir Pajak UMKM Pak 21 hari ya, di mana kita jamin Pak belajar dari materi kami Pak. Pokoknya rajin aja 1 hari cuma 10 menit Pak gitu ya. 21 hari Pak udah pasti ngerti Pak soal pajak Pak. Itu kita udah jual ribuan Pak.
mungkin puluhan ribu sekarang saya lupa ya, saya nggak tahu update terakhir ya, tapi sudah puluhan ribu ya itu materi kami kita jual dan harganya murah banget Pak, cuma ratusan ribu ya. Dan memang kami dedikasikan untuk teman-teman UMKM ya. Kami juga siapin materi untuk bagaimana menghadapi pemeriksaan ya, karena banyak juga teman-teman tuh yang bingung kan. Jadi kita buatin materi Pak untuk menghadapi SP23 dan pemeriksaan, cara-caranya gimana gitu ya. Kami buatkan kasus-kasus, ada namanya 101 kasus pajak. Kalau ngadepin kasus gini, ngadepinnya gimana dan sebagainya. Jadi memang karena tadi Pak ya, yang karena kami lihat ya banyak teman-teman UMKM yang nggak paham soal perpajakan, kami mendedikasikan sebagian waktu kami untuk develop program tersebut dan kami sudah distribute Pak ke teman-teman UMKM ya, ribuan UMKM yang sudah belajar dan semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain juga. Gitu. Bagaimana cara aksesnya Pak untuk bisa mendapatkan informasi bagi teman-teman UMKM yang ingin belajar? Bisa daftar di mana Pak Dedi? Siapa? Bisa langsung Pak ke academy.theconsulting.id Pak. Di academy.theconsulting.id ya Pak ya? Ya, academy.theconsulting.id. Oke, silakan Gitu. sahabat Tribuners yang ingin belajar mahir di dalam membayar pajak dan mengetahui dasar-dasar pajak untuk UMKM memulai bisnis. Ada paket yang sangat membantu dengan harga yang sangat terjangkau sehingga ini menjadi wujud dari support dari D Consulting untuk para UMKM supaya dapat melakukan bisnis dengan rapi, maju dan berkembang ke depannya. Terima kasih Pak Dedi Sidarta. Saya ke Siap. Pak Narofelin sebagai kesimpulan dan penutup di sharing yang luar biasa pagi hari ini. Silakan Pak Juanda. Ya, dan dengan tadi Pak Dedi memberikan bahwa kita harus udah clean and clear gitu ya untuk urusan pajak dan dilihat juga bahwa pebisnis-pebisnis muda mulai sudah aware dengan pajak. Jadi dari awal mereka mau clean and clear gitu ya. Dan ini memang ketika saya masuk ke dalam dunia finansial, Pak, kan tadi Bapak bilang saya di dunia digital, sekarang saya masuk ke dunia digital, saya juga selalu menyarankan setiap perusahaan itu dari awal kalau bisa clean and clear masalah pajaknya, clean and clear masalah BPJS-nya, clean and clear masalah legalnya supaya bisa next level gitu, Pak. Jadi memang yuk mulai dari sekarang kita usahakan clean and clear ketika kita mau berbisnis. Karena kita udah nggak bisa lari lagi ya, kalau tadi kata Pak Dedi ya, dengan adanya Cortex dan lain-lain, ya mau nggak mau satu pembukuan ya, kita rapi dan bersih seperti itu. Baik Pak Juanda Roflim, terima kasih ya Pak Juanda, Pak Dedi Sidarta yang sudah sharing kepada sahabat Tribuners. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya yakin, saya percaya ini adalah sangat bermanfaat karena ini adalah sebuah ilmu yang wajib kita pelajari dan kita praktekkan jika teman-teman, sahabat profesional, sahabat Tribuners ingin berbisnis rapi ke depannya, dan dengan kerapian itu baru bisa membuka peluang untuk tumbuh menjadi besar dan berkembang. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi Sidarta, Pak Juanda Rovolim. Kepada sahabat Tribuners, terima kasih sudah bersama kami 1 jam dan sampai jumpa di Inspiration and Solution di setiap hari Jumat jam 10 pagi yang tentunya bersama pakar-pakar yang hebat. Sampai jumpa. Terima kasih.